Sobat Podcast, Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Sahabat Podcast. Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Jadi teman-teman kembali lagi ya bareng kita semua di sini. Dan semenjak kemarin karena kita udah 3 orang nih, udah dengan formasi bertiga, Zura ternyata pengen lagi nih masuk lagi ke. Nah kayak gitu. Jadi kali ini masih bareng aku Ajis, ada Holis dan juga Zura. Nah dan seperti biasa juga kita akan ngebahas lagi nih satu buah topik yang memang sepertinya semua orang juga pernah punya pikiran seperti ini. Semua orang pernah mengalami ini. Nah, dan di sini kita akan mencoba untuk ya sedikit menceritakan lah bagaimana kita pun ketika menghadapi hal tersebut dan bagaimana kita memandang hal tersebut gitu. Dan siapa tahu nih nanti ada mungkin sedikit hal yang bisa diambil gitu. Iya, betul. Ataupun juga ternyata nggak ada, ya nggak apa-apa, dengerin kita ngobrol aja gitu kan. Iya, betul. Nah, dan juga kita seperti biasa disclaimer, kita bukan siapa-siapa di sini. Sekali lagi kita nggak berusaha untuk menggurui siapapun di sini. Kita hanya ingin mencoba untuk mewakilkan sobat-sobat semua yang mungkin mengalami hal ini, dan biar akhirnya ternyata ada nih yang relate selain diri aku, ternyata pernah juga mengalami dan punya pemikiran seperti itu. Dan bagaimana menyikapinya di sini. Nah, betul. Jadi kan kita juga di sini pengen ngasih tahu dulu lah sebetulnya Sobat Podcast ini ya ini adalah tempat di mana kita berusaha untuk bercerita aja. Siapa tahu dari bercerita ini akhirnya bisa menyelesaikan masalah gitu. Itu goals terbesarnya kita lah gitu. Kalaupun misalkan ternyata tidak sampai menyelesaikan masalah, tapi setidaknya mau bisa menjadi sesuatu hal yang memicu kalian untuk bangkit dari masalah tersebut gitu aja. Betul sekali. Dan hari ini kita bakal ngebahas Apa nih? Tentang Coba Zura nih, apa Zur? tentang pernah nggak sih gagal gitu. Terus kalau misalnya gagal suka aduh aku jatuh gitu, tidak mau bangkit lagi gitu. Oke. Oh, jadi kayak ngerasa salah banget gitu ya. Iya kayak aduh aku salah banget nih, udah gagal, kayaknya aku gak akan berhasil gitu ke depannya. Dan hidupku cukup sampai di sini gitu. Enggak sih, itu serem banget ya. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin seputar kegagalan, dari misalkan bagaimana kita menghadapi kegagalan tersebut, terus juga apakah sebetulnya ketika seseorang gagal itu salah-salah banget nggak sih gitu? Apakah kegagalan itu juga nantinya berpengaruh ke proses kita ke depannya? Nah, mungkin yang pertama sih pengen tahu dulu nih gimana nih kalian mengartikan kata gagal itu apa nih? Coba dari Holis dulu nih. Dari aku dulu nih berarti. Boleh. Ya? Oke. Nah, kalau dari aku sendiri Jis, sebenarnya mengartikan apa yang dimaksud dengan gagal atau kegagalan gitu ya. Nah, selama ini sih yang prinsip aku, gagal itu adalah ketika aku ngerasa ekspektasi aku tidak aku dapatkan. Jadi misalnya aku berharap akan sesuatu dan punya ekspektasi akan hal itu, dan ternyata nggak berhasil dan nggak aku dapetin. Nah, pada saat itu aku ngerasa gagal. Oke. Itu tentang kegagalan dari aku, Jis. Oke. Nah, kalau Jura gimana Jur? Kalau menurut aku gagal itu ketika aku nggak berhasil, misalkan aku Ya pengen itu sudah jelas dong, gagal kan emang tidak berhasil. Maksudnya gimana tuh? Tidak berhasil dalam artian kayak dalam gimana? artian aku udah merencanakan sesuatu hal yang besar ya, kayak gitu, misalkan kayak cita-cita yang besar banget, terus udah gitu aku nggak bisa mendapatkan hal tersebut walaupun memang ternyata ada gantinya ya gitu. Tapi kayak ya kenapa ya kemarin tuh nggak dapet di situ gitu, kenapa nggak dapet barang itu misalkan. Nah itu aku gagal nih mendapatkan dan mencapai cita-cita tersebut. Oke, jadi kalau Zura lebih ke mendapatkan sesuatu, dimana ya yang didapatkan itu kalau nggak benda ya sesuatu hal yang diinginkan, misalkan kayak cita-cita gitu. Sedangkan kalau Holis itu lebih ke ketika dia punya ekspektasi tentang suatu hal dan nggak terpenuhi ekspektasinya, dia baru merasa gagal. Nah, kalau aku sendiri sih melihatnya kegagalan itu adalah ketika kita nggak berhasil menggapai apa yang kita rencanakan, atau tidak, atau misalkan kalau konteksnya membuat sesuatu kita tidak berhasil membuat tersebut, kita gagal juga gitu. Nah, terus menanggapi hal tersebut ya, pastikan setiap orang punya kegagalannya masing-masing. Nah, kalau misalkan berhubungan dengan tadi yang disebutin sama Holis, berarti ada nggak contohnya apa? Sebentar ya. Ketika kau mencoba berekspektasi ternyata nggak didapetin gitu ya. dan akhirnya ngerasa gagal gitu. Nah, kalau berkaca dari yang lalu-lalu itu sih ya,
mungkin aku nggak ngerasain namanya kegagalan, Jis. Masa sih gak mungkin? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Pasti Tidak mungkin ya? ada. Oke, Tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Oke. Pasti semua orang ada. pernah merasakan kegagalan gitu. Kenapa aku ngerasa aku nggak pernah gagal? Karena aku mengartikan sebuah kegagalan adalah sesuatu yang tidak aku dapatkan atas ekspektasi aku kan. Nah mungkin konteksnya aku jarang berekspektasi, Jis. Oh, Jadi aku jarang ngerasain jadi kegagalan. mungkin karena nothing tulus, Nothing tulus, terhadap sesuatu, betul. jadi Oke. ya udah aku nggak berekspektasi hal ini, jadi nggak ngerasa gagal gitu. Nah, Kayaknya sih begitu. oke. Meskipun kalau menurut aku ya Lis ya, ada pasti beberapa hal yang selama ini mungkin kau tidak nggak mengekspektasikan hal itu, tapi hal itu nggak berhasil kau capai gitu. Ya, kayaknya itu Nah, banyak tuh pasti. itu kan Iya. sebetulnya Gitu kalau secara definisinya tetap gagal. Tetap gitu. gagal ya? Iya, Karena iya, kan oke, misalkan kalau contohnya daftar kerja lah misalkan, kau udah ngelamar kerja misalkan ke beberapa perusahaan, udah wawancara tapi akhirnya nggak keterima, ya Iya. apa kata yang tepat untuk hal itu, Sob? Gagal kan? Tidak diterima karena gagal. Tidak Betul, berhasil. Pasti kan tidak diterima karena gagal wawancara misalkan seperti Nah, itu. iya, Nah, iya. kayak gitu. Iya. Tapi itu juga menurut aku hal yang bagus ya. Maksudnya seseorang juga kadang kalau terlalu berekspektasi ya dia akan mudah untuk menyerah gitu. Betul. Nah, kalau Jura gimana nih? Kasusnya apa nih? Kalau yang tadi Pengalaman gagal gitu nggak ya. akhirnya nggak mendapatkan apa yang kamu mau, akhirnya nggak Oke. tercapai lah apa gitu harapan atau cita-cita itu. Oke, yang benar-benar pernah terjadi waktu SMA terus aku masuk kuliah gitu. Oh. Gimana Itu tuh? kan ya Kenapa banyak tuh? banget ya momen-momen Ya. kayak berhasil dan gagal gitu. Ya, Jadi mau daftar gitu ya, mau daftar iya kuliah. benar mau daftar. Pasti kan segala peluang kita coba ya. Mau Mm-mm. masuk ke negeri, terus ke Swasta. terus SBM, SNM itu semua dicoba. Nah, tapi sayang sekali SNM aku gagal, terus SBM aku gagal. Pada pengen banget masuk ke salah satu univ yang itulah gitu. Nggak apa-apa, sebut aja. Nggak usah sebut Yang ya. terletak di Jatinangor. Oh, oke? Pajajaran. Jatinangor, iya Pajajaran ya? Unpad. Oh, iya, iya. Oh, dulu sempat pengen masuk Unpad. Iya. Jurusan apa tuh kira-kira? Humas. Oh, Oh, Humas. iya, iya, Oke, iya, oke. Humas. Nah. Oke, lanjut terus gimana? Oke, udah pokoknya udah kejar banget ya ke situ. SBM pilihnya Unpad, Humas, terus SNM juga, tapi gagal gitu. Nah, di situ juga sempet sih ngerasain waktu SNM ada jurusan aku pernah masuk sastra, pengen masuk Wah. sastra Jerman. Wah. Nah, lewat rapor kan Wah, SNM. boleh. Tapi waktu itu tuh ada temen aku juga yang mau masuk, cuman aku jadinya nggak milih sastra Jerman, jadinya aku pilih Humas kan, tapi ternyata nggak masuk. Dan si temen aku itu tuh lolos. Terus kayak mikir, apa jangan-jangan aku harusnya kalau misalkan kemarin milih sastra Jerman aku bisa lolos ya gitu. Terus kayak, Jadi mulai muncul perasaan kayaknya "Ya, salah milih nih. ya ini mah Padahal aku- kalau nggak salah milih aku nggak gagal nih masuk ke Nah, Unpad oke. gitu kan. Nah, Udah aku mulai misalnya nih, nggak mulai salah nih. milih, aku tetap milih sastra Jerman, aku bisa lolos nih jalur rapot lagi gitu kan. Iya, Dan yang mana teman-teman aku yang satu geng di situ pada lolos SNM semua, terus kayak Wah. cuman aku doang nih yang masih belum terombang-ambing aku masuk mana. Dan di Unisba juga aku sempat nggak lolos. Oh, serius? Serius. Oh ya, BTW kita bertiga ini alumni Unisba iya, ya. iya. Dah itu. Oh, iya, iya. Aku Ya, bongkar udah. nih. Udah nggak apa-apa. Lanjut gimana. aku nggak- Oh, jadi sempat gak keterima tuh di Unisba. Sempet awalnya aku nyoba PMDK kan yang rapor Oh, iya. di Unisba. Nah, aku pilihnya psikologi waktu itu. Tapi gagal, terus kayak hampir dimasukin, ya udahlah kamu masuk aja ekonomi kata orang tua aku kan. Aku masuk ekonomi pengennya Vkom gitu. Ya udah akhirnya cobalah yang ujian tertulis ya waktu itu. Ya. Apa sih? Ya pokoknya itulah. Ya, tulis lah Ya, pokoknya. dan itu lolos alhamdulillahnya. Oh. Itu di percobaan kesekian kali ya dan berkali-kali menemui kegagalan. Oke, tapi akhirnya menerima karena sudah masuk ke Unisba gitu. Menerima sih. Iyalah. Ya, Kalau enggak, nggak menerima, ketemu kita ya. justru. Iya, dan Iya. kalau enggak mah nggak akan sampai lulus lah. Iya, udah cabut gitu aku. Iya, bener-bener. Nah, oke. Jadi kan yang satu mungkin gagal ketika daftar kuliah. Nah, yang satu ketika misalkan daftar kerja gitu. Nah, terus kan dua-duanya ini mengalami kegagalan dan setiap orang itu kan pasti punya caranya masing-masing untuk menghadapi kegagalan. Ada yang akhirnya jatuh, ada juga yang akhirnya berhasil bangkit. Nah, kalau Jura nih waktu itu gimana? Oke. Menghadapi kegagalan terus apalagi kondisinya wah ini teman-teman Benar. masuk Udah masuk semua ya, nih. iya. Padahal kan dulu kita nih mau bareng-bareng udah terbayang gitu kan wah nanti satu kelas, satu kampus gitu. Nah, gimana? Itu jujur susah banget ya membangkitkan Semangatnya. semangatnya Ya, gitu. Mana timeline kan ngejar ya, kayak kita nggak bisa tuh leha-leha
sekali leha-leha ya udah kelewat tes yang kayak gitu. Jadi kayak aku harus tetap bisa belajar, tapi di sisi lain aku juga sedih gitu. Dan konfliknya banyak banget lah Oh gitu, ya, pasti. mana gak cuman apa tentang aku gagal aja gitu, tapi kayak misalkan disuruh ortu ini loh kamu masukin ini tuh, terus akunya nggak mau. Nah itu sempet lah, pokoknya ada beberapa konflik. Tapi balik lagi sih kayak, terus kalau misalkan aku berdiam diri terus nggak bangkit gimana gitu, nanti kan malah jadi nggak dapet sama sekali gitu. Ya. Nah selagi masih ada nih univ-univ yang buka, ya udah dicobain aja semuanya gitu. Oke. Sampai benar-benar aku dapat pegangan, oke, aku ternyata udah dapat kuliah, udah gitu sih, lebih ke situ. Terus kayak jujur ke distraksi sama anak-anak yang lebih duluan masuk ya, karena pasti, kayak ya. kok bisa sih, kenapa aku salah apa gitu. Nah. Tuh, mulai tuh. Muncul lah perasaan-perasaan itu akhirnya muncul. Nyalahin diri over, sendiri nih overthinking kayaknya. ya. Ya, overthinking. Overthinking kayak Iya, memicu akhirnya jadi kepikiran terus, akhirnya Oke. berpikir berlebihan Aku tuh tentang kesalahan itu. Nah, benar. Aku salah apa sih kemarin? Emang aku nilainya jelek, sejelek Iya, itu kah gitu. Tapi perasaan enggak gitu. Kok mereka pada keterima kayak gitu. Tapi balik lagi sih kayak diikutin juga sama teman-teman yang ini, udah nggak apa-apa Zur, pasti ada rezeki lain. Terus sempat diikutin juga sama tante, nggak apa-apa, kamu pasti ada rezekinya nggak di situ, tapi pasti ini digantikan sama yang lebih baik lagi, dan di situ kamu bisa lebih berkembang gitu sih. Berarti pada saat itu berkat support dari orang-orang Ya. sekitar juga akhirnya kamu bisa bangkit lah Iya, gitu benar, kan. bangkit lagi Ya itu sih. memang perlu sih ketika kita gagal, support dari orang-orang sekitar itu memang Terdekat diperlukan ya. Iya. Kadang itu bisa ngasih lagi semangat dan energi ke kita untuk yaudahlah bangkit gitu. Karena untuk apa juga gitu kita misalkan terus-terus menyelam kegagalan itu gitu, takutnya hal yang jadi tujuan kita seharusnya kita tinggalkan gitu, atau bahkan kita akhirnya hilang fokus. Nah kalau kamu gimana? apa nih? Ya misalkan yang tadi kan, maksudnya secara pengalaman pasti kan sebelum akhirnya mendapatkan satu pekerjaan yang tetap, Oke. itu kan pasti ada prosesnya. Dan Betul. ada proses tadi kan nggak diterima. Nah ketika yang ini nggak keterima nih gitu, sempat nggak ada perasaan aduh gimana ya gitu, apakah terus lanjut udahlah gitu aja. ya Oh, untuk iya. untuk Gitu, tetap nggak akan masukin apply. apply atau gimana gitu, atau mungkin di salah satu apply itu ada perusahaan yang sebenarnya kau pengen banget. Oke. Nah gimana tuh pada saat itu? Nah, kalau kita ambil contoh kemarin waktu aku lagi apply pekerjaan Jis ya. Itu emang jadi masa-masa yang pasti setiap orang akan merasa sangat sulit ya. Karena kan udah berusaha, tahu-tahu nggak dapet gitu ya. Nah. Kalau tadi pengertian gagalnya kayak Jura, mungkin aku bisa bisa kayak apa sih ya? Bisa menyalahkan diri sendiri, Ya. bisa kayak akhirnya nggak bergerak kemana-mana, atau diam di satu tempat, atau tiba-tiba aku misalnya kayak nggak apa namanya, karena aku ngekos gitu ya, jadi males-malesan, nggak Kayaknya bangun-bangun mungkin, ngunci di kosan ngunci gitu. kosan gitu. Gitu. Atau enggak di kamar mandi pakai shower Nah, gitu kan, terus merenung gitu. kok aku Sambil mendengarkan nggak lagu kerja galau. ya gitu kan, perasaan nilai aku bagus gitu kan. Nah. Nah karena aku tadi ya, pengertian kegagalan aku adalah sesuatu yang aku ekspektasiin, dan pada saat aku mencari kerja aku tidak memasang ekspektasi. Akhirnya ketika aku gagal, maksudnya aku nge-play di mana-mana ternyata belum ada panggilan, aku biasa aja Jis. Aku biasa aja nih. Biasa aja. Tapi biasanya aku bukan berarti aku akhirnya tidak melakukan improvisasi, atau aku nggak melakukan perkembangan. Jadi mungkin ini nilai positifnya. Ketika aku nggak ngerasa aku gagal dan nggak meratapi kegagalan, Ya. aku melihat nih kira-kira kok dari sekian banyak lamaran aku ternyata belum ada panggilan ya. Nah, ini kan mulai nih kan. Nah, harus ada pertanyaan itu Jis. Ya. Kalau enggak, Oke, kita mau gimana dong? Nanti malah diem satu tempat kan, nggak Ya. bergerak gitu ya. Jadi aku mencoba melihat nih apa yang aku benahin, apa yang harus aku benerin gitu kan. Jadi ya kalau dibilang list gimana cara menyikapinya, itu tadi. Mungkin dari awal kita udah pasang tameng dulu ya, maksudnya. Nah, ya benar-benar. Pada saat kita mencari pekerjaan, mungkin boleh teman-teman pasang ekspektasi atau keinginan. Aku tuh tujuannya perusahaan ini gitu. Ya itu untuk motivasi lah itu. Untuk motivasi. Tapi jangan dijadikan ketika gagal di situ nggak kemana-mana lagi Jis, gitu loh. Jadi kayak udahlah aku nggak mau lah, masalahnya aku ingin nggak dapet gitu ya, jangan gitu juga. Jadi ekspektasi tadi itu juga sebenarnya dimundurin dikit. Nah, Kemudian akhirnya itu jadi self defense kita betul. gitu. Kayak Supaya kalau nggak segitiga lah gitu. kalau nggak nyampe ke situ nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Jadi ibaratnya kayak ya mungkin untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan ada beberapa step dulu yang kita lewati. Dia boleh memasang keinginan untuk misalnya kita mencari pekerjaan, cari perusahaan yang udah bonafit gitu ya, yang udah besar gitu.
Tapi ternyata ketika tidak berhasil, ya apply lah di perusahaan manapun gitu ya, baik itu startup, baik itu yang baru berdiri atau UMKM sekalipun gitu. Nah, itu itu nggak jadi jadi masalah gitu. Kayak akhirnya mencari solusi lain lah, Betul. bagaimana supaya gimana nih memperbaiki kegagalan ini. Iya, Nah, betul. itu betul. Nah, terus akhirnya kan setelah masing-masing tahu bagaimana cara menghadapi kegagalan itu, pasti kan jadi berbeda nih memandang kegagalan itu akhirnya. Nah, Pasti kan ada yang berubah gini, yang asalnya mungkin melihat kegagalan itu sebagai sebuah ketakutan terbesar gitu kan. Karena kan maksudnya setiap orang itu pasti akan ada fase di mana dia tuh harus melakukan sebuah tes dalam hidupnya gitu. Dan namanya tes kan ada hasil. Iya. Dan di mana hasil ini ya kalau masuk ya berarti berhasil, kalau enggak ya gagal gitu. gitu ya. Nah, gimana tuh akhirnya sampai kalian tuh melihat sebuah kegagalan itu sebagai sesuatu hal yang seperti apa sih gitu Oke, akhirnya setelah ini itu? menarik banget nih. Coba gimana dari nih? aku dulu ya. Ya, dari Jadi setelah aku lewatin itu dan pembuktiannya adalah aku sekarang dapat kerja, Jis. Aku sekarang sudah bekerja, dan ketika aku melihat tadi misalnya gagal itu adalah sesuatu yang tidak berhasil gitu ya, aku melihat kegagalan adalah sesuatu yang sebenarnya bumbu, Jis. Jadi Bumbu. untuk kita membangun yang namanya mentality. Oh, benar, mentalitas betul, ya. betul. Betul sekali kan. Jadi ada yang terbangun di situ. Akhirnya ketika aku mendapat pekerjaan, aku dilatih yang misalnya nih kemarin aku kan ngeplay banyak nih, terus menunggu kan. Ternyata mental menunggu dan bersabar itu penting, Jis. Nah, benar Jadi benar. lebih terlatih ya Betul, bersabarnya. betul Jur. Jadi kayak di pekerjaan itu terpakai gitu. Ada namanya kesabaran, ya kan. Ada mungkin sekarang memang sesuai dengan job desk aku harus nunggu klien gitu kan. Itu penting, Jis, ternyata. Penting. Jadi aku menyikapi kegagalan itu adalah sesuatu bumbu yang membuat kita akhirnya bisa berkembang, Jis. Kayaknya begitu sih. Oke, bagus. Kalau Jura gimana tuh akhirnya? Untuk Melihat menyikapi ya. menyikapi kegagalan. Mengartikan sih. kegagalan ini. Ya, setelah Oke, itu. setelah melewati proses-proses, aku ya itu sih lebih banyak dengar dari orang-orang. Aku selalu nanamin ke diri aku sendiri kalau misalkan masing-masing orang punya timelinenya masing-masing. Jadi Oke. jangan samain kayak Oh iya, oh betul, aku misalkan yang kerja duluan nih bulan nih Holis, terus aku belum tuh kayak ih kenapa ya aku belum bulan ini ya tenang aja gitu, nanti pasti ada timelinenya aku bakal dapet kerja kayak gitu. Betul. Terus betul banget ya. ya terus aku mikir juga kayak kita kan punya jatah gagal dan berhasilnya gitu. Ya, Oh, betul. Ya, Oke, semakin oke. banyak kita Itu betul. ya Betul kan ya? semakin Itu betul. banyak kita kegagalannya ini ya apa kepake gitu. Nah itu kan kita berhasil menunggu gitu. Jadi Oh, kayak oke. Betul. Dihabisin dulu jatah gagalnya. iya Oh, benar gitu. Ya, benar-benar sih. Karena kan sebelum kita tahu apa itu berhasil, kita harus tahu gagal dulu. Nah, betul. Kita harus tahu dulu rasanya gagal, kita harus tahu kalau benar itu harus tahu dulu salahnya apa. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus tadi juga menarik ya, mungkin ini juga nanti bisa nih jadi bahasan mengenai setiap orang itu punya timelinenya masing-masing. Jadi ada istilah jangan terburu-buru dalam hal sesuatu itu, yang justru sekarang itu lagi banyak banget nih menerjang anak-anak muda, itu hustle culture. Jadi hustle culture itu budaya terburu-buru. Jadi kalau orang lain udah 5 langkah, dia tuh harus sama gitu. Dia iya, harus benar, cepat-cepat bisa mengejar itu. Wah, Nah, kalau dalam ini hal menarik ini juga nih. mungkin entah itu karir atau itu percintaan, apapun itu yang misalkan orang lain itu udah terlalu jauh, akhirnya dia tuh merasa aduh aku ketinggalan nih, aku harus ngejar. Nah, itu mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut sih. Itu tentang hustle culture. Oke. betul juga. Nah, akhirnya kan masing-masing udah bisa nih akhirnya menyikapi kegagalan dan juga bahkan saat ini udah bisa menerima dan nggak takut lagi lah untuk gagal gitu. Jadi untuk sobat-sobat semua mungkin bisa dilihat ya, maksudnya sebenarnya kan kegagalan itu kan akan selalu ada dan akan selalu dihadapi dalam setiap fase gitu. Nah, semakin kita bisa dan terbiasa dengan kegagalan, maka kita juga akan lebih siap menghadapi keberhasilan. Betul. Gitu, betul gitu. Oke, mungkin untuk terakhir ya, mungkin Udah sedikit. terakhir lagi ya. Jadi Iya. Biar Udah kerasa dong. ya. mulai kayaknya. Udah dong, kalau pengen panjang nanti tinggal sobat-sobat aja yang Oh minta iya, gitu. iya, kalau iya, mau iya, dipanjangin bisa ya. menentukan ya kita Iya. baca. Iya, oke, oke. Karena ini durasi dari Pak Produser cuman segini ya. Udah ngesurut. Iya, ini udahan katanya Oke, gitu. oke. Oke, jadi Apa-apa apa ya? Mungkin sepatah dua patah kata lah atau closing statement untuk sobat-sobat semua yang saat ini mungkin sedang menghadapi kegagalan itu gimana nih? Mungkin Nah, dari Jura dulu. Jura gimana? dulu. Oke, dari aku ya. Dari aku tidak henti-hentinya mengingatkan buat sobat-sobat
buat menanamkan dalam diri sobat-sobat supaya kalau misalkan yakin sama kemampuan sobat-sobat sendiri gitu. Jadi jangan mudah kepancing sama aduh ini gagal gimana dong, aku nggak bisa kayak gitu. Karena kalau misalkan nanti sobat-sobat tetap terus nganggap kegagalan itu sebuah hal yang besar dan kesalahan, itu nggak akan maju gitu ke depannya. Jadi itu tuh jadikan kegagalan sebagai lahan teman-teman untuk bisa belajar gitu. Okay. Karena di situ pasti ada proses kayak itu loh episode yang berapa juga. Ini kok nyambung terus ya sama emang iya, gitu. Itu proses kegagalan terus keberhasilan itu tuh adalah bekal untuk teman-teman nanti menghadapi rintangan-rintangan lainnya gitu. Oke, wih mantap sekali. Keren banget emang Ibu Jura. Jadi ini emang episode ini tuh sebenarnya saling apa ya? Saling keterkaitan. Iya, betul. Jadi makanya sobat-sobat semua harus nonton dari awal. Jadi biar nyambung nih ke masalah ini gitu. Coba gimana Lis terakhir Lis? Oke, kalau aku sih sebenarnya saran buat aku lagi dan buat teman-teman ya, buat sobat podcast semuanya, ketika kita punya mimpi gitu Jis ya. Jadikanlah kegagalan adalah sebuah awal. Bukan sebuah akhir. Begitu Jis. Singkat, padat dan jelas. Iya. Ya, oke. Kalau dari aku gini intinya. Kalau kamu pengen berhasil, kamu harus siap untuk gagal. Udah itu. Karena nggak ada orang yang berhasil tapi nggak pernah ngerasain kegagalan. Betul. Karena dari kegagalan itulah dia akhirnya bisa jadi orang yang seperti sekarang gitu. Oke, itu aja paling buat episode hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian ngerasa pengen bahasan ini dibahas lebih lanjut, tinggal komen aja. Kalau misalkan ada juga request pengen bahas sesuatu, tinggal request aja. Ya, tinggal request aja di komen, atau juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram. Ada apa? Di mana? Ada Sahabat Podcast. Oke. Ada juga TikToknya juga. Oh, ada TikTok. Kita main TikTok ya. Kita main TikTok biar kayak anak sekarang. Yoi. Ada, cari aja di TikTok juga di @sahabatpodcast. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka di like, subscribe, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.